البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsus sadis wa salasun ba'da samanimi'ah. Hadis yang ke-836. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Abi Hurairah, la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Muttafaqun alaih. Allah tidak melihat nanti pada hari kiamat kepada orang yang mengheret kain pelikatnya karena sombong atau dalam keadaan sombong. Muttafaqun alaih. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, matanya ini saja dari jalur siapa asbatun nas fi Abi Hurairah, yaitu siapa Al-A'raj dari Abi Hurairah. Adapun kalau yang riwayat Imam Muslim itu ada kelengkapannya dari jalur Syu'bah, yaitu Syu'bah bin Muhammad, bukan Syu'bah yang ma'ruf. Syu'bah bin Muhammad bin Ziyad dari Abi Hurairah, yaitu pada waktu itu ada gubernur dari Bahrain datang dalam keadaan pakaiannya panjang sampai terheret. Kemudian dia menghentakkan kakinya ke tanah mengatakan Ja'al Amir, Ja'al Amir. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhum membacakan hadis ini. Nah, barulah hadis ini ketahuan sebab diriwayatkannya yaitu ketibaan Amir dari Bahrain itu. La yanzurullahu yaumal qiyamah ila man yajurru izarahu batara, untuk yang riwayat Muslim. Allah tidak melihat pada hari kiamat kepada orang yang bukan jaro tapi yajuru, tak masalah dengan fi'il mudhari untuk yang riwayat Muslim, yang menyeret kain sarung dalam keadaan sombong. Muttafaqun alaih. Ini menunjukkan tetap nahi mungkar, tapi kenapa terang-terangan? Bukankah Imam Syafi'i mengatakan barang siapa menasihati saya secara rahasia berarti dia menasihati saya, barang siapa menasihati saya secara rahasia inilah berarti dia menasihati saya, ingin saya baik. Tapi barang siapa menasihati saya secara terang-terangan di hadapan orang banyak berarti dia ingin menjatuhkan saya. Kita katakan bahwasanya kita ikut dalil sebagaimana dijelaskan oleh para salafi yang lain. Barang siapa melakukan kesalahan terang-terangan maka diperbaiki secara terang-terangan. Barang siapa melakukan kesalahan secara rahasia maka diperbaiki secara rahasia. Karena kalau terang-terangan hakikatnya ini dakwah, mengajak orang lain ikut melakukan itu nanti. Karena dakwah boleh jadi secara lisan, boleh jadi secara perbuatan, menimbulkan budaya, terutama ini pemerintah. Kalau pemerintah mencontohkan mungkin banyak orang ikut itu. Makanya diingkarinya secara terang-terangan. Pengingkaran secara terang-terangan tidak dikatakan mento'an waliul amr, tidak dikatakan memburuk-burukkan, tapi nasihat untuk semua. Abu Hurairah tidak terang-terangan mengatakan bahwasanya ini hanya nasihat untuk Amir, tapi beliau menyampaikan nasihat secara umum, hadis Nabi. Jadi Amir dan Makmur dapat, semuanya dapat, Ra'i dan Ra'iyah semuanya mendapatkan nasihat. Nah, dengan ini terkumpul dalil-dalil. Bukan berarti selalu harus rahasia. Kalau terang-terangan berarti tak layak diterima. Ini sudut pandang orang yang sebenarnya ingin ngeles, ingin lari dari nasihat, dari menaati nasihat. Kalau nasihat hak wajib diterima, sama saja terang-terangan atau rahasia. Sementara pelaku maksiat sendiri terang-terangan berbuat maksiat. Kemudian di sini la yanzurullah, Allah tidak melihat. Hampir semua pensyarah mereka melakukan penakwilan. Mengatakan mereka mengambil kalam dari Al-Karmani dan lain-lain, bahwasanya yang namanya melihat, yang namanya penglihatan itu adalah perbuatan yang berlaku pada kelopak mata, dan mustahil Allah punya kelopak mata, berarti Allah tidak melihat. Ini kacau. Dari mana Anda tahu yang namanya melihat hanya dengan kelopak mata? Berarti Andalah yang menyerupakan Allah dengan makhluk sebelum Anda mengingkarinya setelah itu.
Jangan digambarkan dengan apa yang ada pada makhluk. Fiilnya Allah tidak sama dengan fiil makhluk. Sifat Allah juga tidak sama dengan sifat makhluk. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Karena al-kalam fi sifat, kal-kalam fi zat. Pembicaraan tentang sifat itu seperti pembicaraan tentang zat. Sebagaimana zat Allah itu tidak sama dengan zat makhluk, demikian pula sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Sementara kita tahu yang namanya sifat adalah maknan qaimun bidzat. Sifat adalah makna yang tegak pada zat. Tayyib. Wa sifatu kulli syai' tunasibuh. Sifat segala sesuatu itu akan sesuai dengan zatnya. Maka sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, sifat Allah juga tidak sama dengan sifat makhluk. Karena sifat Allah sesuai dengan kebesaran Dia. Tayyib. Itulah yang betul. Jadi Allah melihat tapi tidak seperti cara melihatnya makhluk. Sebagaimana Allah mencipta tapi tidak seperti reka cipta yang dimiliki makhluk. Allah ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Itu pun perlu dibahas lagi. Makhluk dalam mencipta, betulkah betul-betul mencipta? Ternyata sekedar daur ulang barangkali atau meniru ini dan itu, tidak betul-betul mencipta. Maka demikian pula masalah penglihatan, tidak menunjukkan cara penglihatan harus sama. Intinya apa? Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan Allah melihat, berarti kita wajib menetapkan itu tanpa menyerupakan dengan makhluk. Cuma di sini Allah tidak melihat kepada orang-orang tertentu. Apakah berarti ada makhluk yang di luar pengawasan Allah? Tetap yang mananya an-nadratul ammah, penglihatan yang umum, tetap semuanya dilihat. Karena apa? Allah Ta'ala mengatakan wallahu basirum bil ibad. Allah melihat semua makhluk. Berarti penglihatan yang ini penglihatan yang mana? Yaitu nadharur rahmah. Sebagaimana penjelasan sejumlah pensyarah. Tetap secara umum semua makhluk dilihat. Tetapi untuk penglihatan rahmat, penglihatan yang mendatangkan rahmat, mendatangkan pengampunan, mendatangkan kasih sayang, perlindungan dan sebagainya, ini hanya untuk orang-orang yang layak mendapatkannya. Adapun orang yang disebutkan dalam hadis ini tidak mendapatkan itu. Nah, tanpa kita menakwil-nakwil kepada yang lain-lain. Pembahasannya panjang, mereka bicara panjang lebar untuk menakwilkan masalah ini. Padahal tak perlu ditakwil. Tayyib. Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, ila manjarro, kepada orang yang mengheret. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhis Shalihin, maksudnya adalah yang menutup mata kakinya. Dan yang lebih parah tentunya kalau sampai mengenai tanah tentunya. Kemudian izarah, apakah ini hanya berlaku untuk izar? Tentunya tidak demikian. Beliau menukilkan, Imam Ibnu Utsaimin menukilkan dari Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, tatkala pakaian kebanyakan orang-orang Arab di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah izar, maka Nabi menyebutkan tentang izar. Jadi ini kharaja makhrajal ghalib secara umum, bukan memiliki mafhumul mukhalafah. Kalau izar begitu, kalau kain yang lain berarti hukumnya lain. Bukan demikian, hukumnya semuanya sama. Makanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, tatkala banyak juga dari kalangan orang Arab yang memakai gamis, maka hukumnya juga sama. Demikian pula kain-kain yang lain. Makanya telah kita lewati dalil yang sifatnya umum, yaitu apa? Saub, jarra saubahu, yaitu pakaian secara umum. Kemudian batoran, dijelaskan oleh Imam Ibnu Battal dan lain-lain. Al-batar itu maknanya adalah yaitu at-takabbur wa tajabbur, yaitu kesombongan dan keangkuhan. Ini mansub alal haliyah, dalam keadaan sombong. Kebanyakan fuqaha mengatakan bahwasanya ini sebagai pembatas, yaitu barang siapa mengheret kainnya itu bukan dengan kesombongan, maka ini tidak mengapa, atau mungkin apa? Makruh karahatat tanzih. Ini pendapat jumhur. Nah, sekarang orang-orang yang mereka mengatakan, oh, kita harus ikut kebanyakan tokoh lah, kebanyakan ulama. Sekarang untuk masalah isbalul izar gimana? Kalian ikut kebanyakan ulama kan? Enggak juga kan? Tetap mereka mengatakan apa? Bahwasanya walaupun jumhur fuqaha mengatakan makruh, tapi yang betul adalah haram. Nah, demikianlah semua hukum dilihat dari dalil, bukan sekedar banyaknya ulama atau sedikitnya ulama. Agar kita adil di dalam menghukumi, kembalikan ke dalil. Maka yang betul dalam masalah ini adalah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala,
yaitu bahwasanya kalau dia menyombongkan diri maka hukumannya banyak, yaitu masuk neraka, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, dan tidak disucikan sebagaimana dalam dalil yang akan kita lewati insyaallah. Adapun kalau sekedar mengheret saja dengan sengaja, yaitu menutup mata kaki dengan sengaja, yaitu kain dari atas, kalau dari bawah tak masalah. Khuf memang menutup mata kaki, stokin menutup mata kaki, itu biasa. Tapi yang dari atas, maka dia hanya masuk neraka. Nauzubillah, kata beliau. Bukan hanya berarti diremehkan, bukan. Adapun kalau tidak sengaja, karena ya seperti Abu Bakar As-Siddiq, tidak sengaja, bukan disengaja, maka ini tidak mengapa, karena dia bukan orang yang sengaja melakukan itu. Hanya saja kainnya memang sering jatuh. Sebagian ulama seperti Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala dalam Tarhut Tasrif, beliau mengatakan yaitu kalau tidak sengaja tetapi melanjutkan bagaimana? Tidak sengaja tapi setelah tahu dia melanjutkan, maka ini sekedar makruh katanya. Kenapa? Berdalilkan dengan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada apa itu namanya? Ada gerhana matahari, langsung beliau keluar dengan cepat ke masjid dalam keadaan mengheret kain selendangnya. Demikian pula tatkala datang Ja'far bin Abi Thalib dari Habasyah, maka Nabi menyambut dengan cepat dengan mengheret kain selendangnya. Apakah sesuai pendalilan seperti ini? Tentunya tidak sesuai, karena boleh jadi karena saking takutnya Nabi terhadap adanya hari kiamat. Ma'ruf di dalam hadis-hadis, kalau kita kumpulkan hadis terkait dengan kusuf, yaitu gerhana itu, Nabi sangat khawatir kiamat sudah datang, makanya beliau keluar dengan cepat untuk segera sholat. Sampai tanpa beliau sadari, beliau mengheret kain itu, kainnya sampai melebihi mata kaki. Jadi karena beliau memikirkan yang lain, bukan karena menyengaja atau tidak sengaja lalu membiarkan saja kainnya seperti itu. Demikian pula saking gembiranya menyambut Ja'far bin Abi Thalib yang hijrah, yang pulang dari hijrah ke Habasyah kemudian melanjutkan hijrah ke Madinah, maka tanpa sengaja Nabi segera keluar dalam keadaan selendang belum dipakai baik-baik. Tidak ada di situ dalil yang menunjukkan Nabi menyengaja membiarkan kain itu sampai menutup mata kakinya, atau semula tidak sengaja kemudian dibiarkan terus-menerus. Tidak ada di situ dalil. Ini menunjukkan semata-mata pendalilan, tidak menunjukkan kalamnya itu betul, fatwanya itu betul. Jadi yang penting apa? Lihat dalilnya itu betul atau tidak. Dalilnya itu, pendalilannya itu kuat ataukah tidak. Tidak seperti orang Sururi dulu di Indonesia mengatakan tidak boleh saling mencela, masing-masing punya dalil. Bukan seperti itu, tapi lihat pendalilannya sudah tepat atau belum. Itu kalau mereka mendatangkan dalil. Kalau tidak layak kemudian dikatakan dijamin orang ini pasti ikut dalil. Yang penting buktinya, bukan sekedar jaminan-jaminan. Setiap kita tidak ada jaminan lepas dari kesalahan. Maka yang penting adalah pendalilannya, bukan sekedar jaminan ini dan itu. Baik. Kalau orang sekarang dikatakan dijamin dia pasti selalu ikut dalil, apakah Imam Syafi'i tidak dijamin ikut dalil? Sementara mereka adalah para salaf dan seterusnya. Nah, kalau salaf saja individualnya itu tidak dijamin selalu ikut dalil, dalam artian mungkin mengalami kekeliruan, salah pendalilan, ternyata dalilnya dhaif. Maka yang penting adalah dibuktikan siapa yang dalilnya lebih kuat. Nah, kalau salaf saja seperti itu, tentunya orang sekarang juga lihat pendalilannya sudah tepat atau belum, tidak berupa jaminan dan jaminan. Wallahu a'lam. Nah, dengan ini kita membantah pendapat jumhur, walaupun itu jumhur fuqaha, tentang masalah bahwasanya memakai kain yang sampai menutup mata kaki ini sekedar makruh saja. Bahkan sebagian mengatakan la ba'sa bih, tidak mengapa, yang penting di dalam jiwanya tidak ada kesombongan. Siapa yang menjamin dirinya tidak sombong, sementara dalil yang lain menunjukkan bahwasanya sekedar menutup mata kaki saja merupakan kesombongan. Nabi yang mentansis itu. Ilahuna wallahu a'lam.